Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi algoritma pemrograman dasar hari ini. Pada video kali ini kita tidak akan sekedar menghafal kode, tapi kita akan belajar cara berpikir komputer. Kita akan menggunakan bahasa C++ sebagai alatnya, tetapi logikanya bisa dipakai di bahasa apa saja. Nah, fokus kita hari ini ada 3, yaitu logika, bagaimana komputer mengambil keputusan, kemudian loop, bagaimana komputer melakukan hal berulang tanpa lelah, kemudian yang ketiga adalah modularisasi, dimana bagaimana menyusun kode agar rapi tetapi seperti menyusun buku di perpustakaan. Oke, siapkan laptop ataupun catatan kalian, mari kita mulai. Dalam beberapa menit ke depan, ini adalah peta perjalanan kita. Di sini terdapat logika dan loop. Kita akan memahami if, else, dan berbagai jenis perulangan. Kita akan bahas if, else, dan perulangan yang dimana ini adalah fondasi utama kita. Kemudian yang kedua ada array dan fungsi, dimana di sini berfungsi untuk mengelola data banyak dan memecah kode menjadi fungsi. Array dan fungsi ini adalah bagaimana cara menyimpan banyak data sekaligus dan memecah masalah menjadi fungsi-fungsi kecil. Kemudian terdapat modular dan terminal. Ini adalah level selanjutnya di mana kita akan belajar memisahkan kode ke file yang berbeda seperti .hpp dan .cpp. Dan cara menjalankannya lewat layar hitam yang bernama terminal atau kita compile via terminal. Oke, next kita bayangkan kalian ingin berangkat kuliah atau kerja. Kalian pasti mikir, kalau hujan naik mobil dulu, kalau cerah maka kita naik motor. Itu adalah algoritma percabangan. Di pemrograman ini kita pakai if, else, dan else. If merupakan logika percabangan itu disebut juga branching. Nah, branching ini adalah pengambilan keputusan di mana program tidak selalu berjalan lurus. Kadang ia harus memilih jalan. Di sini terdapat 3 kondisi, yaitu if, jika kondisi benar, jalankan kode ini. Dan jika kondisi else if, jika if salah, coba cek kondisi ini. Dan apabila kondisi bernilai else, jika semua di atas salah, jalankan opsi ini untuk yang terakhir. Jadi di pemrograman kita pakai if, else, dan else. Kemudian di if itu seperti pintu gerbang utama, kalau syarat terpenuhi itu masuk. Kemudian else if itu merupakan pintu cadangan pertama. Kalau pintu utama ditutup, coba kita cek pintu ini. Nah, untuk else ini adalah pintu darurat. Kalau semua pintu di atas ditutup,
pasti mau nggak mau ya lewat sini. Bisa lihat contoh yang ada di layar. Jika nilai di atas 80, maka cetak lulus. Jika tidak, maka komputer otomatis lari ke else dan mencetak remedial. Seperti itu. Simpel kan? Nah, hidup itu tidak selalu cuma ya atau tidak. Kadang syaratnya lebih kompleks. Contoh, saya mau beli HP baru jika punya uang dan ada diskon. Di sini kita pakai operator 3 logika, yaitu and, or, dan not. Di nilai kebenaran kita hanya ada 2, yaitu benar dan salah. Jadi kita bisa menggabungkannya. Di kondisi N ini, keduanya harus sama-sama bernilai benar agar hasilnya benar. Misal, kalian lapar dan ada uang, maka jawabannya harusnya makan. Nah, untuk or, misal yang N ini, dua-duanya kan harus benar. Kalau punya uang tapi tidak ada diskon, maka nggak akan jadi beli. Jadi apabila salah satu di antaranya itu bernilai salah, itu akan bernilai salah. Untuk yang or sendiri, yaitu salah satu saja benar, hasilnya maka benar. Dimana benar belajar atau pintar, maka tetap akan lulus. Dimana apabila kalian ingin mau belajar, pasti akan lulus, dan apabila kalian pintar juga akan lulus. Nah, di or ini juga terdapat contoh lain. Misal, saya makan kalau lapar atau ditraktir teman. Terus bagaimana kalau ditraktir teman tapi nggak lapar? Ya tetap dimakan, rugi dong. Nah, seperti itu. Untuk not di sini membalikan nilai, dimana benar menjadi salah. Seperti anonim. Jadi hujan artinya tidak hujan alias cerah. Oke, kita masuk ke perulangan atau loops. Manusia itu gampang bosan kalau disuruh nulis kalimat yang sama sebanyak 100 kali ataupun lebih. Kalau komputer itu hobi mereka. Jadi ada 2 jenis perulangan utama di sini, yaitu ada for loop dan while loop. For loop digunakan saat kita tahu pasti berapa kali ingin mengulang. Contoh, lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Maka kita set 1 sama dengan 0 sampai 1 kurang dari 5. Gunakan kode for buka kurung int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 5 titik koma i plus plus tutup kurung buka kurung kurawal garis miring ulang 5 kali tutup kurung kurawal. Nah, bagaimana yang while loop? Di while loop atau do while ini, kita cek dulu baru jalan. Jadi bisa tidak jalan sama sekali. Sedangkan di do while jalan dulu sekali baru cek. Jadi pasti jalan minimal 1 kali terlebih dahulu.
Nah, while loop ini dipakai kalau kalian tidak tahu kapan berhentinya, tapi tahu syarat berhentinya. Contoh, terus isi air selama ember belum penuh. Jadi kita tidak tahu butuh 5 gayung atau 10 gayung, yang penting isi terus sampai penuh. Seperti bensin juga, dimana di sini terdapat while buka kurung bensin lebih dari 0, tutup kurung, buka kurung kurawal jalan dalam kurung titik koma tutup kurawal. Oke, di sini perlu berhati-hati juga dengan while. Kalau syaratnya nggak pernah tercapai, maka komputer bisa hang karena looping selamanya, atau biasa disebut infinite loop. Selanjutnya untuk iterasi array. Iterasi array ini untuk mengakses data banyak. Jadi, array sendiri adalah loker penyimpanan berurutan. Kita bisa menggunakan for loop untuk membuka setiap loker satu persatu dengan kode int nilai dalam kurung siku-siku sama dengan buka kurung kurawal 10,20,30 tutup kurung kurawal titik koma. Kemudian untuk mencetak semua isi, maka gunakan for buka kurung int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 3 titik koma i plus plus tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal count nilai i, kemudian and tutup kurung kurawal. Array ini bisa digunakan semisal kalian punya 100 data nilai siswa, atau kalian mau bikin variabel nilai 1, nilai 2 sampai nilai seterusnya. Pasti ini untuk efisiensi juga. Jadi ini array adalah suatu solusinya. Anggap aja array itu seperti loker sepatu yang panjang. Namanya 1, misal rak sepatu, tapi punya banyak nomor laci atau biasa disebut dengan indeks. Ingat, di dunia IT kita mulai menghitung dari 0 bukan 1. Jadi laci pertama itu indeksnya 0. Kemudian cara ambil isinya gimana? Kita gabungkan array dengan loop tadi. Kita suruh komputer tolong buka laci 0 sampai laci terakhir, lalu bacakan isinya. Kemudian kita masuk ke latihan praktik. Untuk cukup untuk teorinya, mari kita asah logika sebentar. Jadi pilih satu studi kasus. Nah, misal tabel perkalian. Di sini terdapat 2 project. Yang pertama yaitu rata-rata nilai, dimana kita bisa buat program dengan cara yang pertama meminta user input 5 angka, kemudian simpan dalam array, kemudian gunakan loop untuk menjumlahkan dan tampilkan rata-ratanya. Sedangkan di tabel perkalian, buat program yang pertama menerima input angka n, misal input angka itu 5. Kemudian menampilkan perkalian 1 sampai 10 untuk angka n. Jadi bikin loop dari 1
dari I sama dengan 1 sampai 10. Kemudian contohnya 3 dikali 1 sama dengan 3 dan sebagainya. Jadi di dalam loop itu dicetak 3 dikali atau bintang 1, tutup kurung. Nah, seperti itu kodenya. Jadi kita masuk ke parameter fungsi. Masuk ke materi yang agak tricky itu, tapi ini merupakan sesuatu yang penting dipelajari karena pass by value versus pass by reference. Bayangkan kalian punya catatan kuliah yang sangat rapi, tapi teman kalian mau pinjam. Nah, di sini kita memiliki dua parameter fungsi, yaitu by value dan by reference. Nah, untuk di by value ini kita memberikan fotokopi data. Jika fotokopi dicoret, maka dokumen asli itu aman dan boros. Tetapi boros memori jika data besar. Kemudian default di C++. Ini kodenya ada void fungsi buka kurung int spasi x tutup kurung. Nah, by value copy ini kalian fotokopi catatan itu lalu kasih fotokopinya ke teman. Kalau teman kalian mencoret-coret fotokopi itu, catatan asli kalian pasti akan aman kan? Nah, ini defaultnya C++, aman tapi boros kertas atau memori. Untuk by reference ini kita memberikan akses ke dokumen asli. Jadi jika diubah di fungsi, data asli ikut keubah, tetapi lebih hemat memori dan tidak ada duplikasi. Ini bisa ditulis kode void fungsi buka kurung int spasi n x tutup kurung. Di sini by reference ini kalian kasih bisa dibilang kalian kasih buku catatan asli kalian ke teman. Kalau teman kalian nyoret atau merobek halaman, buku asli kalian akan rusak. Tapi ini hemat, nggak perlu fotokopi. Nah, sekarang kapan pakai reference? Saat kita ingin fungsi tersebut mengubah data asli kita, atau saat datanya sangat besar, misal gambar atau video, supaya komputer nggak berat melakukan copy. Nah, kita masuk ke prototype fungsinya. Di C++, compiler membaca dari atas ke bawah. Jika fungsi dipanggil sebelum dibuat, error akan muncul. Jadi solusinya yaitu prototype, janji bahwa fungsi itu ada. Nah, prototype deklarasi tas yaitu void sapa buka kurung tutup kurung titik koma, kemudian int buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal, kemudian sapa buka kurung tutup kurung titik koma untuk supaya aman dipanggil. Ini berfungsi untuk supaya kodenya ini aman untuk dipanggil. Kemudian return 0 titik koma, dan jangan lupa beri tutup kurung kurawal. Nah, untuk
Definisi isi fungsinya yaitu terdapat void sapa, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, count halo, titik koma, tutup kurung kurawal. Jadi salah satu keunikan C++ ini, dia bisa membaca kode dari atas ke bawah. Kalau kalian panggil fungsi sapa di baris 10 tapi fungsinya baru ditulis di baris 50, C++ bakalan bingung, siapa ini sapa, saya belum kenal. Nah, solusinya prototype. Maka kenalan dulu di atas atau header, lalu ngobrol belakangan di definite. Ini seperti daftar isi di buku. Kemudian masuk ke modularisasi kode dan terminal. Saat bikin program besar seperti Gojek atau Tokopedia, kodenya bisa jutaan baris. Gak mungkin ditulis di satu file main.cpp saja. Jadi kita harus pecah. Nah, maka kita pisahkan dan taklukkan. Jangan tulis semua kode di satu file, tapi pecah menjadi modul agar rapi dan mudah diurus. Di sini kita pecah menjadi dua, yaitu bisa menggunakan file.hpp untuk header yang isinya cuma daftar menu, kemudian janji fungsi apa saja yang tersedia, seperti hanya deklarasi fungsi, struktur, dan konstanta. Kemudian yang kedua terdapat file.cpp atau source. Ini isinya resep masakan sesungguhnya atau isi bab dari implementasi detail dari fungsi-fungsi tersebut. Yang jadi detail kodenya itu ada di file.cpp. Dan untuk main.cpp adalah tempat kita memesan menu atau memanggil fungsi. Dengan begini, kalau ada error di bagian pembayaran, kita cuma perlu cek file pembayaran.cpp, nggak perlu membongkar-bongkar file lain. Nah, terakhir cara menjalankannya, karena filenya terpisah, kita harus jahit dulu jadi satu aplikasi. Kita pakai compiler G++. Perintahnya yaitu G++ main.cpp file line.cpp main o nama aplikasi, yang artinya seperti perintah yang hey G++, tolong ambil main dan file lain, kemudian gabungkan, lalu jadikan output main o yang bernama nama aplikasi. Setelah jadi .exe di Windows atau di Windows, tinggal panggil namanya. Nah, untuk program modular kita harus compile semua file.cpp sekaligus. Di sini kita punya contoh menggunakan tanda simbol dolar G++ main.cpp matematika spasi matematika.cpp strip o spasi app saya, kemudian simbol dolar spasi app saya .exe. Nah,
Kemudian untuk menjalankan program di Mac atau Linux, kita bisa menggunakan kode $spasi dot garis miring app saya. Jadi secara singkat untuk semua file di CPP itu kita menggunakan G++ spasi main.cpp. Apabila ingin menjalankan program di Windows, maka menggunakan app saya .exe. Kemudian untuk menjalankan program di Mac atau Linux bisa menggunakan kode garis miring app saya. Oke. Sebagai penutup, ini adalah kalkulator mini yang wajib dicoba, tapi wajib dipisah filenya. Jadi jangan taruh rumus tambah atau kurang di main.cpp, tapi taruh di file terpisah. Kalau kalian bisa merunning modular sederhana ini dengan membuat program kalkulator mini dengan struktur ini adalah menggunakan struktur hitung.hpp. Hitung.hpp ini berisi deklarasi fungsi tambah a, B dan kurang a, B. Kemudian terdapat hitung.cpp. Hitung.cpp ini berisi rumus penambahan dan pengurangan. Untuk main CPP ini berfungsi untuk panggil fungsi tersebut dan cetak hasil. Jadi begini hasilnya. Kalau sudah silahkan dicoba. Kalian bisa mencobanya sendiri-sendiri. Apabila sudah menjadi apabila kalian sudah bisa ini, maka selamat, kalian sudah level up, dimana dari sekedar coder menjadi software engineer. Oke. Materi selesai. Apakah ada yang masih bingung soal bedanya value dan reference, atau bingung kenapa while loop-nya nggak berhenti-berhenti? Maka silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.